Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup 3 kelas MB4601. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang internet dan World Wide Web. Saya sendiri Muhammad Farius Ismayana, ditemani oleh teman-teman saya, Renia Atika Ritsi, Rifda Aripa, dan Aura Nasma Akila. Baik, yang pertama terdapat teknologi konsep behind the internet, yaitu terdapat packet switching, di mana metode pengiriman data dengan cara memecahnya menjadi potongan-potongan kecil yang disebut paket data. Nah, paket-paket ini kemudian dikirim satu persatu melalui jalur yang berbeda dalam jaringan dan kemudian digabungkan kembali saat mencapai tujuan. Pada metode ini memungkinkan transfer data yang lebih efisien, lalu mengurangi kemungkinan kemacetan pada jaringan. Nah, lalu yang selanjutnya terdapat TCP atau IP. Nah, di sini merupakan protokol dasar yang digunakan untuk membantu komunikasi data di internet. Nah, pada protokol ini memastikan bahwa data dikirim dan diterima dengan benar di antara perangkat yang terhubung pada jaringan. Nah, TCP/IP ini terdiri dari beberapa lapisan yang bekerja secara berurutan untuk mengelola proses komunikasi data. Nah, selanjutnya terdapat klien atau server teknologi. Nah, pada atau server teknologi ini yaitu model arsitektur jaringan di mana klien meminta layanan dari server. Nah, dalam model ini tuh server berperan sebagai penyedia layanan atau sumber daya. Nah, sedangkan klien adalah perangkat yang meminta akses terhadap layanan tersebut. Nah, model ini banyak digunakan dalam berbagai layanan internet seperti website, email, dan juga cloud computing. Next slide. Oke, selanjutnya the current structure of the internet. Internet terdiri dari beberapa elemen utama ya. Yang pertama ada backbone, adalah jaringan serat optik berkecepatan tinggi yang menjadi tulang punggung dari internet. Selanjutnya ada internet exchange points, itu yang menghubungkan berbagai jaringan untuk memperlancar lalu lintas data. Selanjutnya ada campus or corporate area network, digunakan untuk komunikasi internal dalam kampus atau perusahaan. Sementara Internet Service Provider menyediakan akses internet bagi pengguna akhir. Beberapa organisasi mengelola internet seperti Internet Architecture Board yang mengawasi arsitektur. Selanjutnya ada Internet Corporation for Assigning Names and Numbers yang mengelola sistem nama domain dan alamat internet, serta Internet Engineering Task Force yang menstandarisasi protokol dari komunikasi. Selanjutnya ada Internet Society dan World Wide Web Consortium bertanggung jawab atas kebijakan dan standar web agar internet lebih dapat diakses secara global. Next. Selanjutnya ada limitation of today's internet. Internet masih memiliki berbagai tantangan seperti keterbatasan bandwidth yang menyebabkan koneksi lambat serta kualitas layanan yang tidak stabil sehingga mengganggu aktivitas seperti streaming dan bermain game. Infrastruktur yang masih bergantung pada kabel membatasi akses di daerah terpencil. Sementara kendala bahasa membuat sebagian besar konten kurang inklusif. Pengembangan Internet of Things memungkinkan lebih banyak perangkat saling terhubung, mendukung otomatisasi dan efisiensi di berbagai sektor. Internet 2.0 hadir dengan koneksi lebih cepat, latensi lebih rendah, serta biaya yang lebih efisien, sehingga memberikan pengalaman internet yang lebih baik bagi semua pengguna. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita masuk ke key concept on how the web works. Yang pertama itu ada hypertext, di mana teks yang bersih tautan atau links yang menghubungkan ke dokumen atau sumber daya lain di web. Dengan hypertext ini kita bisa menavigasi dengan cepat antar halaman web hanya dengan mengklik hyperlink. Contohnya, sederhananya seperti ketika kita mengklik sebuah teks atau gambar yang membawa kita ke halaman baru, itu tuh akan mengakses artikel di Wikipedia atau membuka halaman produk di toko online. Setelah itu yang kedua ada DNHTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol. Ini adalah aturan komunikasi yang memungkinkan transfer data antara web server dan web client atau browser. Ketika kita mengetik
sebuah URL dan menekannya, browser akan mengirimkan permintaan kepada server melalui HTTP atau DNHTTP. Server kemudian juga akan merespon dengan mengirimkan data halaman yang kita minta sehingga kita dapat melihatnya di layar kita. Dengan kata lain, DHNTTP ini membuat komunikasi dua arah antara klien dan server. Yang ketiga yaitu ada URLs atau Uniform Research Locators. URL adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi sumber daya di internet, seperti halaman web, gambar, atau file. Contohnya bisa dilihat yaitu https://2 www.example.com index.html. Tanpa URL ini, browser nggak akan tahu di mana kita harus mencari halaman atau file yang kita inginkan. Setiap URL juga memiliki struktur tertentu yang mencakup protokol seperti HTTP atau HTTPS, nama domain, dan jalur menuju file atau halaman yang diminta. Setelah itu ada HTML, yaitu Hypertext Markup Language, yaitu bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman web. Dengan HTML, kita dapat menentukan elemen-elemen seperti teks, gambar, tautan, tabel, dan formulir. Ketika browser menerima file HTML dari server, ia akan menerjemahkan kode tersebut dan menjadi tampilan visual yang kita lihat di layar. HTML juga bisa digabungkan dengan CSS untuk memperbagus tampilan dan JavaScript untuk menambah interaktivitas. Setelah itu boleh di next. Nah, setelah itu ada XML atau Extensible Markup Language, yaitu merupakan bahasa yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur data dalam format yang dapat dibaca oleh manusia dan komputer. Berbeda dengan HTML yang digunakan untuk menampilkan data, XML ini lebih fokus ke penyimpanan dan transfer data. XML juga sering digunakan dalam pertukaran data antar sistem atau aplikasi, misalnya dalam web service atau konfigurasi aplikasi. Setelah itu yang keenam ada web server software, yaitu program yang berjalan di komputer khusus atau server yang bertugas menyimpan dan mengirimkan halaman web kepada pengguna yang memintanya. Ketika kita membuka situs web, server akan mengirim data halaman ke browser kita. Contohnya perangkat lunak server yang umum digunain antara lain itu seperti Nginx dan Microsoft is. Tanpa web server, permintaan dari browser nggak akan dapat diproses dengan baik. Oke, selanjutnya ada web clients, di mana web clients ini adalah perangkat atau aplikasi yang meminta dan menerima data dari server. Contohnya dari web client adalah komputer, ponsel, atau aplikasi yang sering digunakan untuk mengakses internet, seperti aplikasi browser atau aplikasi-aplikasi yang terhubung ke web. Web client ini juga mengirimkan permintaan kepada server dan menampilkan data yang dikirimkan oleh server dalam bentuk halaman web yang dapat kita lihat. Satu yang terakhir ada web browser, yang dimana aplikasi yang digunakan untuk membuka situs web, contohnya seperti Google Chrome, Mozilla, dan Safari. Web browser ini gunanya untuk mengirimkan permintaan, menerima data dari server, dan menampilkan halaman web dalam bentuk visual yang kita lihat. Selain itu, browser juga bisa menjalankan beberapa teknologi web seperti JavaScript, CSS, dan HTML5 untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu selanjutnya, how internet and web features and services support e-commerce. Yang pertama dalam hal alat komunikasi. Nah, dalam e-commerce ini, komunikasi itu sangat penting untuk membangun kepercayaan pelanggan dan meningkatkan pengalaman belanja mereka. Nah,
beberapa alat komunikasi yang mungkin digunakan oleh e-commerce adalah yang pertama adalah email, yang dimana email ini digunakan sebagai sarana utama dalam layanan pelanggan, terutama untuk memberikan notifikasi pembelian, konfirmasi pembayaran, informasi pengiriman, hingga promosi dan penawaran eksklusif. Email juga sering dimanfaatkan untuk strategi pemasaran seperti email marketing dan retargeting pelanggan. Yang kedua adalah aplikasi pesan seperti WhatsApp, Telegram, dan Facebook Messenger memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan interaktif antara bisnis dan juga pelanggannya. Fitur chatbot yang ada juga pada aplikasi tersebut sering digunakan untuk merespon pertanyaan pelanggan secara otomatis. Nah, selanjutnya ada forum online memberikan ruang bagi pelanggan untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan memberikan review tentang produk atau layanan tertentu. Kemudian ada VoIP, obrolan video, dan telepresence yang dimana ini sangat berguna dalam layanan pelanggan yang membutuhkan interaksi lebih personal. Teknologi ini banyak dimanfaatkan oleh bisnis yang menawarkan layanan konsultasi, dukungan teknis, atau demonstrasi produk secara langsung. Kemudian e-commerce dibantu juga oleh mesin pencari, yang dimana mesin pencari ini merupakan salah satu sumber utama lalu lintas bagi bisnis e-commerce karena sebagian besar pelanggan mencari produk melalui Google dan mesin pencari lainnya. Google berperan penting dalam membantu pelanggan menemukan produk dengan lebih mudah. Dengan mengetikkan keyword tertentu, pelanggan dapat langsung menemukan toko atau produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Google juga menawarkan layanan iklan berbayar seperti Google Ads untuk meningkatkan visibilitas bisnis di hasil pencarian. Selain Google, ada juga yang bisa dimanfaatkan oleh e-commerce seperti SEO ataupun Search Engine Optimization, yang dimana ini adalah strategi yang digunakan untuk meningkatkan peringkat situs e-commerce dalam hasil pencarian organik, sehingga website e-commerce tersebut dapat muncul peringkat pertama di pencarian pelanggan. Yang ke yang selanjutnya adalah Web 2.0 dan interaksi sosial, di mana ini termasuk video dan live streaming. Nah, ini tuh menjadi salah satu strategi pemasaran digital yang paling efektif karena memungkinkan bisnis untuk memamerkan produk secara real time. Platform seperti YouTube, Instagram Live, dan TikTok Live, dan juga Shopee Live itu sering digunakan untuk demonstrasi produk. Kayak tanya jawab langsung juga dapat dilakukan di platform ini, dan juga ada campaign promosi. Dan juga jejaring sosial media seperti ini juga telah menjadi platform utama dalam pemasaran digital e-commerce seperti sekarang ini. Nah, kemudian ada blog dan artikel yang dapat membantu e-commerce dalam memberikan edukasi kepada pelanggannya dengan menyediakan konten yang relevan seperti panduan penggunaan produk, tips dan trik, serta review dan juga review dari pelanggannya. Nah, bisnis ini dapat meningkatkan visibilitas online mereka dan membangun kepercayaan pelanggan semakin tinggi juga. Kemudian selanjutnya adalah wiki dan UGC atau User Generated Content, yang dimana ini memungkinkan pelanggan dari e-commerce tersebut untuk terlibat secara langsung dalam membangun komunitas dan berbagi informasi yang bermanfaat. Nah, konten yang dibuat oleh pengguna seperti review, testimoni, dan unboxing video itu seringkali lebih dipercaya oleh calon pelanggan dibandingkan iklan dari brand itu sendiri. Nah, dengan mendorong pelanggan untuk berbagi pengalaman mereka, e-commerce itu dapat meningkatkan kredibilitas dan loyalitas pelanggan juga. Dengan memanfaatkan fitur dan layanan ini secara efektif, bisnis e-commerce itu dapat meningkatkan daya saing mereka, menarik lebih banyak pelanggan, dan juga menciptakan pengalaman yang lebih baik. Nah, aplikasi mobile juga telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Inovasi dalam teknologi aplikasi juga tidak hanya memudahkan komunikasi dalam transaksi, tetapi juga mendorong perubahan besar dalam berbagai sektor industri. Nah, bagian pertama adalah mengubah kehidupan sehari-hari oleh masyarakat itu sendiri. Yang pertama adalah di aspek komunikasi instan. Nah, di aspek ini, aplikasi mobile seperti WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Line, itu telah merevolusi cara orang berkomunikasi dengan fitur seperti chat, panggilan suara, dan juga video call. Komunikasi itu menjadi lebih cepat dan juga lebih efisien. Selain itu, adanya fitur grup dan komunitas di dalam aplikasi ini juga mempermudah koordinasi antara individu maupun organisasi. Kemudian, yang kedua adalah aspek transaksi. Kita nggak perlu bayar pakai uang tunai lagi jika kita berbelanja. Nah, kemudian aplikasi mobile banking dan e-wallet seperti GoPay, OVO, dan Dana juga memungkinkan hal ini dapat terjadi. Kini, masyarakat dapat melakukan pembayaran, transfer uang, hingga berinvestasi hanya dengan beberapa ketukan di layar ponsel. Dan ini mengurangi ketergantungan masyarakat pada uang tunai dan meningkatkan efisiensi dalam transaksi. Yang ketiga adalah aspek dari hiburan yang kita dapat akses dari manapun dan kapanpun. Aplikasi streaming seperti Netflix, YouTube, dan Spotify memungkinkan hal ini terjadi. Dengan adanya akses ke film dan musik dan berbagai konten digital di sosial media, kapanpun dan dimanapun, pengguna tuh dapat menikmati hiburan kapan saja dan di mana saja tanpa harus bergantung pada media tradisional seperti televisi ataupun radio. Kemudian, mobile applications juga telah
mengubah industri bekerja. Yang pertama adalah meningkatkan perdagangan. E-commerce telah berkembang pesat berkat aplikasi mobile seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Kemudian, eh aplikasi-aplikasi ini membuat kemudahan dalam berbelanja online, memungkinkan pelanggan menemukan dan membeli produk dengan lebih cepat. Sementara fitur live shopping dan personalisasi penawaran meningkatkan pengalaman pengguna dan mendorong peningkatan penjualan bagi pelaku usaha. Kemudian, akses ke layanan kesehatan juga semakin mudah diakses oleh masyarakat, di mana aplikasi Halodoc dan Alodokter juga memungkinkan pasien berkonsultasi dengan dokter secara online tanpa harus pergi ke rumah sakit. Begitupun dengan pendidikan yang juga dilakukan secara online yang dimana aplikasi pembelajaran digital seperti Google Classroom, Ruang Guru, Scholars, dan Coursera juga membuka akses pendidikan bagi siapa saja dan di mana saja tanpa harus pergi ke sekolah ataupun ke kampus lagi. Dengan berbagai fitur seperti kelas interaktif, materi belajar berbasis video, dan ujian online, aplikasi ini juga dapat mendukung pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan fleksibilitas dalam sistem pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi pada hari ini. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, mohon langsung disampaikan ke grup WhatsApp. Kami kelompok 3 MB 4601 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.